Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Zafiri, mahasiswa program studi teknologi informasi dari Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang melakukan program magang berdampak di PT Jalin Mayantara Indonesia. Perusahaan ini memiliki misi, yaitu membangun ICT pendidikan nasional yang mandiri dengan menyediakan berbagai produk dan layanan daring terpadu yang tepat guna, terjangkau, dan berkesinambungan. PT Jalin Mayantara Indonesia sendiri memiliki 4 office atau 4 divisi. Office pertama bernama OMO atau Operational and Marketing Office. Kemudian yang kedua ada AVO atau Administration and Finance Office. Kemudian yang ketiga ada IPO atau Integration and Product Office. Lalu yang keempat ada ITO atau Intelligence and Technology Office. Saya sendiri diposisikan di Integration and Product Office sebagai front-end engineer. Untuk proyek yang saya kerjakan kurang lebih ada 5. Yang pertama ada Postgram Alumni. Postgram Alumni adalah platform sosial untuk seluruh komunitas alumni di sekolah-sekolah Indonesia, yang dimana di platform tersebut alumni-alumni tersebut bisa saling berinteraksi melalui berita atau broadcast, kemudian juga bisa saling berdonasi satu sama lain, gabung guru minat, dan juga melakukan jual beli di platform tersebut. Untuk Postgram Alumni, saya mengimplementasikan fitur donasi dan juga membuat kampanye donasinya. Kemudian saya melakukan refaktor keseluruhan tampilan Postgram Alumni menjadi profil per komunitas. Kemudian yang kedua ialah microservice crowdfunding. Sebenarnya di sini karena role saya front end, saya tidak terlalu mengimplementasikan microservice-nya, tapi di sini saya berperan untuk membuat tampilan admin dari si microservice tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Postgram Sekolah. Jadi Postgram Sekolah ini adalah platform untuk menghubungkan murid, guru, dan juga orang tua dalam satu platform. Lalu di platform ini saya bertugas untuk membuat tampilan dari halaman unduh laporan untuk gurunya. Proyek yang keempat ialah Examdio. Jadi Examdio ini adalah tempat untuk siswa melakukan ujian, yang dimana ini sebenarnya microservice yang berhubungan dengan proyek saya yang kelima, yaitu adalah ASIK. Jadi ASIK ini adalah sebuah platform untuk membantu guru supaya mudah untuk menganalisis kesiapan belajar siswa. Jadi nanti siswa akan melakukan ujian, di mana ujiannya itu menggunakan Examdio. Lalu dari hasil ujian tersebut akan dianalisis di platform ASIK, lalu hasilnya akan ditampilkan ke guru. Platform ini nggak hanya analisis, tapi dia akan mengelompokkan mana saja siswa yang udah siap, mana siswa yang butuh peningkatan kembali, dan juga mana siswa yang butuh pendampingan khusus. Lalu tersedia juga rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil dari analisis setelah siswanya melakukan ujian. Kontribusi dan hasil yang dicapai selama magang, pertama kontribusi saya ialah saya rutin untuk mengikuti daily meeting setiap hari. Kemudian setiap bulan saya menjalankan monthly report. Jadi di monthly report ini saya mempresentasikan perkembangan saya atau pekerjaan saya selama 1 bulan. Lalu di monthly report tersebut saya juga memaparkan hasil eksplorasi ataupun riset mengenai teknologi, khususnya di bidang AI, yang dimana sekiranya akan berguna untuk perusahaan kedepannya. Kemudian untuk hasil yang dicapai selama magang, kemarin saya telah melakukan demonstrasi ke product owner terkait fitur yang saya kerjakan, yaitu fitur donasi dan juga pembuatan kampanye donasi. Kemudian untuk produk lainnya itu masih dalam tahap pengembangan. Contohnya untuk ASIK sendiri, di sini saya sedang berjalan untuk melaksanakan
pengembangan ASIC yang fase kedua. Di fase kedua ini pengembangan ASIC lebih kompleks lagi. Kemudian kompetensi dan keterampilan saya peroleh selama magang. Untuk kompetensi yang teknis sendiri, saya belajar bahasa-bahasa baru atau framework baru, yaitu ada Vue, kemudian ada Nux, dan juga saya memperdalam terkait Next.js. Jadi di project seperti Postgram alumni itu menggunakan Nux, yang dimana sebelumnya saya belum pernah mencoba menggunakan Nux. Lalu ada project Postgram sekolah, kemudian juga ada ASIC itu menggunakan Vue. Lalu untuk yang XAMDIO dan juga microservice itu menggunakan Next.js. Jadi di proyek-proyek tersebut saya mempelajari framework baru dan gimana implementasinya di lingkungan profesional. Kemudian untuk kompetensi non teknis, kebanyakan yang dilatih adalah komunikasi saya, karena kebanyakan saya melakukan presentasi maupun demonstrasi ke direksi maupun ke staff di PT Jalin Bayangkara Indonesia. Lalu untuk kompetensi non teknis selanjutnya ialah terkait manajemen waktu, karena saya harus bisa memanajemen waktu saya terkait tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Untuk keterampilan yang diperoleh di sini terkait dengan cara pengerjaan saya. Jadi selama saya magang di sini, saya menemukan hal baru tentang workflow AI. Jadi di sini saya menggunakan AI untuk mempercepat pekerjaan saya dan juga meningkatkan kualitas dari outputnya. Jadi di sini saya memanfaatkan AI agent seperti Cloud Code dan juga MCP, yang dimana MCP ini nanti akan menghubungkan si Cloud Code dengan Figma. Jadi di sini peran dari AI agentnya adalah sebagai planner dan juga eksekutor. Saya sendiri tugasnya adalah mengecek hasil dari AI tersebut, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan juga sudah sesuai dengan arahan desain yang dimau. Untuk cara kerjanya di sini, pertama saya pahami dulu alur dan fitur yang saya dapatkan dari mockup di Figma. Kemudian setelah saya paham, saya pecah-pecah jadi beberapa scope, yang dimana scope ini dipecah supaya nanti AI-nya tidak bingung dan hasilnya lebih maksimal. Kemudian saya lanjut ke briefing ke AI-nya untuk membuat planning. Jadi planning ini diharuskan karena planning yang bagus akan menghasilkan eksekusi yang bagus dan juga cepat. Kemudian setelah briefing AI, saya suruh dia untuk pecah jadi beberapa fase, yang dimana fase pertama saya wajibkan untuk dia membaca desain sistem yang ada di Figma. Untuk cara membacanya menggunakan MCP dari Figma. Hal ini dilakukan supaya si AI tidak berhalusinasi, karena jika tidak di briefing dengan desain sistemnya, kemungkinan besar AI akan melenceng jauh. Dia akan sering berhalusinasi terkait warna maupun ukuran font. Untuk fase selanjutnya ialah eksekusi. Jadi mulai dari fase kedua hingga terakhir ialah waktunya si AI-nya untuk mengeksekusi dari plan yang tadi sudah dibuat. Jadi cara eksekusinya ialah saya akan bertanya kepada si AI-nya node Figma mana yang dia butuhkan. Jadi untuk cara menghubungkan Figma dengan cloud-nya ialah melalui MCP, yang dimana nanti di Figma ini kita akan mengambil link node Figma-nya lalu dikirimkan ke AI-nya. Kemudian testimoni untuk pengalaman mengikuti program magang. Di sini saya banyak sekali dapat pengalaman berharga, khususnya di lingkungan kerja. Di mana di sini saya mendapatkan pengalaman langsung terjun di dunia industri. Dan menurut saya di lingkungan perkuliahan atau pendidikan itu berbeda dengan ketika sudah terjun ke industri atau profesional. Di lingkungan industri ini menurut saya untuk cara kerjanya sangat terstruktur. Kemudian juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi, karena jika ketinggalan maka perusahaan itu bisa kalah dengan kompetitor. Kemudian saya juga dipertemukan dengan orang-orang yang sudah sangat berpengalaman, yang dimana di situ saya mendapatkan banyak sekali ilmu terkait front end khususnya, maupun di bidang-bidang lain, bisa itu back end, kemudian bisa di arah bisnis, dan mungkin juga UI UX. Kemudian ilmu yang paling menarik bagi saya ialah bagaimana sistem yang berbasis microservice itu bekerja, karena di sini produk-produk di PT Jalin Bayangkara Indonesia ini kebanyakan ialah microservice. Jadi di sini saya dapat pengalaman baru di mana suatu sistem itu dipecah jadi beberapa bagian. Lalu di sini saya juga belajar terkait dengan konsistensi kode, kemudian penulisan best practice, lalu belajar library baru sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.